Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Wildani dengan NIM 120601205557. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Forensik Gabungan A yang diampu oleh Ibu Cahaya Makbul MPC. Oke, sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu psikologi forensik. Nah, jadi psikologi forensik ini adalah penelitian atau teori psikologi yang berkaitan dengan faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum tersebut. Praktik psikologi forensik ini banyak kita jumpai dalam proses pengusutan dan pengelolaan dari kasus-kasus hukum dan tindak kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, money laundering, dan sebagainya. Lalu psikologi forensik ini biasanya melibatkan anggota detektif ataupun pihak kepolisian untuk membantu menyelidiki dan melakukan asesmen terhadap perilaku tersangka, perilaku dari pelaku tersebut, dan juga perilaku dari korban yang terkena kejahatan. Selanjutnya, pada kali ini sedang marak-maraknya nih terjadi kasus kejahatan, baik itu terjadi di tempat umum maupun kesunyian bisa terjadinya kasus kejahatan tersebut. Karena munculnya kasus kejahatan membuat aparat penegak hukum bekerja lebih cepat untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan. Tak terkecualikan peran-peran dari psikologi forensik untuk bekerja sama mengungkap kasus tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan terlebih dahulu tentang psikologi forensik untuk kekerasan dan mengungkapkan kasus tersebut. Seperti kasus yang terjadi di Bantar Gebang, Bekasi dengan pembunuhan berantai sekeluarga yang tewas bermula dari keracunan, namun ternyata ada balik dari kasus tersebut ada sesuatu yang tidak terduga. Nah, simak beritanya sebagai berikut. Saudara, satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi keracunan pada Kamis 12 Januari 2023. Awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa, namun setelah melalui penyelidikan ternyata kasus ini merupakan pembunuhan. Kepolisian saat ini juga telah menangkap 3 orang yang kini telah menjadi tersangka. Mereka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Kemudian saudara, setelah melalui penyelidikan lebih dalam, ternyata 3 orang tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan berantai dan sudah membunuh totalnya hingga saat ini 9 orang korban. Selanjutnya, bagaimana sih peran psikologi forensik dalam kasus hukum tersebut? Nah, dari peran psikologi forensik ini dalam kasus hukum dimulai dari proses penyelidikan, persidangan, keputusan, hingga pemenjaraan. Dalam tugasnya, psikologi forensik ini akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 120 ayat 1 dan pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 191 tentang KUHP, di mana dijelaskan bahwa sebagaimana bentuk promosi dan kepentingan psikologi di bidang hukum, maka ahli hukum dapat mengundang psikolog. Psikologi forensik juga dapat melakukan criminal profiling, yaitu membantu polisi dalam melacak pelaku dengan pemeriksaan bukti dari tempat kejadian perkara atau TKP, pemeriksaan kepada korban dan saksi sebagai upaya untuk mendeskripsikan motif, perilaku, kepribadian, perilaku dengan akurat secara psikologis. Selain itu, untuk mendapatkan bukti, psikologi forensik meminta kesaksian kepada saksi kejadian,
Agar kesaksian yang diperoleh lebih akurat, dapat diterapkan teknik wawancara kognitif, yaitu membuat saksi atau korban dalam keadaan rileks sehingga akan lebih mudah dalam memunculkan kembali ingatan terkait kejadian perkara. Apakah kalau dalam perspektif psikologi forensik begitu Mas, apakah membunuh ini dapat menimbulkan rasa ketagihan jika tidak ketahuan begitu Mas? Pertanyaan sangat jitu. Mari kita sepakati terlebih dahulu bahwa walaupun para pelaku ini belum pernah keluar lapas, belum pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, tetapi karena mereka sudah mengulangi perbuatan jahat, maka sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai residivis. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang perilaku residivisme, maka dalam konteks risk and need assessment, ada 8 faktor yang perlu kita telaah. 4 diantaranya merupakan faktor dominan, sementara 4 faktor berikutnya merupakan faktor sampingan. Di tangga teratas dalam faktor dominan itu adalah criminal history, yaitu riwayat kejahatan seseorang. Oke. Apa yang ingin saya katakan bahwa jika seorang pelaku kejahatan berhasil melaksanakan misinya hingga tuntas tanpa terendus aparat penegak hukum, maka tingkat kecerdasan dan kefasihan yang bersangkutan dalam melancarkan aksi-aksi kejahatan berikutnya akan meningkat. Jadi sesungguhnya kita sedang menyaksikan para pelaku pembunuhan yang dari waktu ke waktu semakin cerdas, semakin cermat membaca situasi, semakin cepat untuk memangsa korbannya sekaligus menghilangkan jejak-jejak kejahatan mereka.